makanya dibilang orang tua suka pikun. Nah itu berarti dia demensia yang Alzheimer. Dia gangguan memori dulu yang muncul, baru ada gangguan perilaku. Contoh, dia tinggal di rumah anaknya, ya kan? Iya aku nggak udah kasih makan dia tadi pagi nih, tapi dia bilangnya gini, iya aku nggak dikasih makan anakku loh. Kenapa? Karena dia lupa, ada gangguan memori. Siap itu karena dia merasa tidak dikasih makan, maka dia marah-marah. Berarti ada gangguan perilaku atau ada gangguan emosi. Ya, pokoknya kalau Alzheimer itu biasanya pada orang tua dan dia progresif. Oke? Nah, kalau demensia vaskular, nah kalau vaskular itu berarti dia pernah ada riwayat penyakit yang lain. Contohnya hipertensi, stroke, ya paling sering. Stroke dia ada gangguan di otaknya, maka lupalah dia, demensia lah dia. Saya? Maksudnya lebih kurang 6 bulan tadi gimana? Oh, demensia. Demensia ini syaratnya harus 6 bulan, minimal 6 bulan. Jadi dia ada penurunan kognitif dan penurunan memori yang terjadi minimal selama 6 bulan. Oke, saya. Nah, ada peak disease. Kalau peak disease ini biasanya terjadi pada dewasa muda dan dia gangguan perilaku dulu baru gangguan memori. Suka marah-marah, terus biasanya gangguan seksual dia tiba-tiba jadi hiposeksual misalnya, tidak mau lagi berhubungan seksual dan sebagainya, baru tiba-tiba jadi gangguan memori. Ya, kalau bedakan sama Alzheimer tadi, kalau Alzheimer memori dulu baru gangguan perilaku. Ya, usianya pun berbeda. Kalau Alzheimer usia tua, kalau peak disease usia dewasa muda. Baru ada Lewy body. Nah, kalau Lewy body ini dia demensia ditambah dengan gejala Parkinson. Masih ingat gejala Parkinson apa? Tremor. Apa panjangannya? Tremor, sama postural instability. Oke, jadi ada TREP. Ada pelupa-pelupa, penurunan daya ingat dan daya kognitif, dan ada gejala-gejala Parkinson. Itulah namanya demensia Lewy body. Kalau di biopsi ada gambaran Lewy body, makanya namanya jadi demensia Lewy body. Oke. Baru ada Jacob disease. Ini nice to know aja ya. Jacob disease ini ada triasnya. Dia ada demensia, ada mioklonus, sama kalau di EEG dia ada gambaran trifasik. Oke? Gambaran trifasik lah pokoknya. Dia EEG 3, kalau bifasik kan 2. Jadi dia EEG itu gambarannya nanti ada 3 gelombang yang bersamaan. Nggak akan pernah ditunjukkan si EEG-nya ini seperti apa, cuman kalian harus tahu kalau dia ada trias, demensia, mioklonus, dan EEG-nya trifasik. Itu Jacob disease, ya. Nah, demensia ini kita bisa mendiagnosisnya dengan yang namanya kuesioner, MMSE. Nanti kuesioner itu ada skornya. Kalau skornya itu 24 sampai 30, ya kan, berarti dia normal. Ya. Kalau dia 19 sampai 23 berarti dia mild cognitive impairment, MCI. Mild cognitive impairment. Di bawah itu namanya demensia. Ya. Jadi kalau nanti ada misalnya seorang laki-laki berusia 54 tahun, ya kan, mengalami dia sering lupa terhadap anaknya, lupa sama cucunya. Belum ada 54 tahun cucu ya, udahlah misalnya dia lupa nama anaknya, lupa cucunya, dan dia lupa melakukan kegiatan sehari-hari, lupa mandi, lupa pakai baju misalnya. Tapi ketika diperiksa ternyata MMSE-nya 25, maka jawabannya adalah 25. Iya, 25. Tapi ada gejala demensia. Nanti namanya adalah pseudo demensia. Ya, ada namanya pseudo demensia. Oke. Dia gejalanya gejala demensia, tapi MMSE-nya normal. Itu namanya pseudo demensia. Biasanya terjadi pada orang-orang depresi. Dia depresi, terus dia bukan lupa sebenarnya, tapi dia kayak malas, tidak berminat untuk mengerjakan aktivitasnya. Jadi bukan lupa mandi, bisa juga kita bilang lupa ya. Cuman karena dia depresi, jadi nggak mandi dia. Kita tanyain pun dia nggak mau.
lupa dia sama anak-anaknya. Itu namanya pseudo demensia. Oke? Nah, terapinya apa Kak demensia? Terapinya adalah donepezil, rivastigmine, dan galantamine. Ya, donepezil, rivastigmine, dan galantamine. Oke. Boleh dikasih neuroprotektif Kak? Boleh. Tapi terapi utamanya adalah si donepezil, rivastigmine, dan galantamine ini. Golongannya kalau ditanya dia itu adalah choline esterase inhibitor. Ya. Oke. Ngerti sampai dari demensia? Ada yang mau ditanya? Oke, baru kita lanjut ke delirium. Nah, delirium ini, apa itu delirium? Ya, kesadaran yang berkabut. Artinya ada penurunan kesadaran. Tapi penurunan kesadarannya itu sementara. Artinya bisa fluktuatif, berubah-ubah. Nanti pagi dia sadar, siang dia tiba-tiba ngamuk-ngamuk, malam dia bawaannya somnolen aja. Itu artinya delirium. Ada gangguan kesadaran. Ya, bedakan sama demensia tadi, dia kesadarannya bagus, cuman memang dia lupa. Ya. Nah, kalau delirium itu dia sementara, artinya tidak persisten. Nanti pagi dia sadar, malam dia nggak sadar, besok pagi bisa dia sadar lagi. Itu delirium. Kalian tahu delirium ini kayak orang apa? Mabuk bisa. Yang lainnya itu biasanya ada underlying disease-nya. Misal contoh kayak yang kemarin encephalopathy hepatikum. Kayak gitulah kira-kira orang delirium. Delirium ini penurunan kesadaran. Jadi dia mulai ngamuk-ngamuk, mulai ngeracau-ngeracau, itu delirium namanya. Ada jenis-jenisnya, ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif, dan ada yang mix. Kalau yang hiperaktif yang gimana Kak? Yang agitasi dia. Agitasi kayak mana? Gelisah, ngamuk-ngamuk, hiperaktivitas motorik, ya kan? Ditendang-tendangnya orang, macam orang ini uremic encephalopathy atau dia hepatic encephalopathy. Pernah lihat ya waktu koas? Misalnya dia kan CKD nih, kan? CKD karena nggak dicuci darah, mulailah dia ngeracau, marah-marah, ditarik-tariknya ini, ditumbuk-tumbukinya orang, dituncang-tuncangnya, makanya kita ikat biasanya. Itu delirium namanya. Ya, tipe yang hiperaktif. Nanti tiba-tiba dia waham. Ya aku apa ini misalnya? Aku Tuhan, tiba-tiba dibilangnya. Atau dibilangnya halusinasi dia, tiba-tiba dilihatnya malaikat turun, gitu-gitulah ya. Iya, aku mau dicabut nyawaku misalnya. Nah, itu berarti delirium. Ya. Terus ada yang tipe hipoaktif. Hipoaktif yang kayak mana Kak? Yang ngefly lah dia, apatis, nggak peduli sama sekelilingnya, somnolen, ya kan? Berarti GCS-nya turun lah ini istilahnya. Oke? Kalau mix berarti campuran. Delirium ini pasti harus ada underlying disease-nya. Oke? Ada underlying disease-nya. Dan ada satu lagi yang khas disebabkan oleh alkohol, namanya delirium tremens. Kebanyak withdrawal dia. Kalau dia sudah sering minum alkohol, tiba-tiba nggak minum alkohol lagi, kira-kira 2-3 hari, bisa terjadi delirium tremens namanya. Nanti kita bahas di alkohol. Delirium tremens ini kayak mana ciri-cirinya Kak? Ciri-cirinya penurunan kesadaran pasti, namanya delirium, ya kan? Terus ada hipertermia, demam dia. Itu khasnya dari si delirium tremens ini. Ngerti? Untuk kalian atau tulis saja? Dia minum alkohol, habis itu nggak minum gitu. Withdrawal. Withdrawal. Nanti kita bahas lagi di bawah ya. Salah satu penyebabnya bisa si alkohol ini. Nah, terapinya gimana Kak kalau ada delirium? Kita atasi kegawat daruratannya. Kalau seandainya dia yang hiperaktif, lagi agitasi akut, ngamuk-ngamuk dia, berarti harus kita tata laksana segera, ya kan? Apa kita kasih? Halo. Ya, kita kasih haloperidol, antipsikotik akut. Boleh haloperidol, boleh olanzapine, boleh aripiprazol. Tapi yang paling sering dipakai adalah haloperidol karena ada sediaannya dan cepat konsepnya.
Masa mau kejam-kejam dia di situ lama-lama kita ya kan? Kalau seandainya nggak ada haloperidol susah didapati, boleh dikasih diazepam, golongan benzodiazepin ya supaya tenang dia. Kalau Kak dia tipe yang hipoaktif, mau kita apain? Kalau dia hipoaktif kan nggak mengganggu, artinya dia somnolen, fly, ya nggak perlu kita ke sana cepat, tapi kita obati underlying disease-nya. Misalnya dia somnolen nih, terjadi somnolen ini gara-gara apa? Oh ternyata ureumnya tinggi sekali. Ya kita perbaiki lah ureumnya dengan cara apa? Kita cuci darah misalnya. Atau ternyata natriumnya rendah, makanya dia udah gini-gini. Atau hipoglikemik, ya kan? Jadi lemes-lemes, dia kasihlah gula gitu ya, sesuai dengan underlying disease-nya. Tapi kalau hiperaktif harus kita tangani langsung, kita berikan haloperidol. Ngerti yang delirium? Coba ulang. Kalau delirium itu apa? Kesadaran yang berkabut. Jadi syaratnya adalah yang pertama dia itu tidak persisten, artinya bisa kembali lagi kalau underlying disease-nya sudah diobati. Kemudian dia fluktuatif, bisa nanti malam dia tiba-tiba ngamuk, siang santai-santai dia, bisa ya? Oke. Nah ini dia. Ini kakak catat aja lah ya. Saya nggak kelihatan kayaknya. Oke. Nah ini kita pelajari lah. Yang pertama penyalahgunaan zat. Oke. Penyalahgunaan zat ini secara umum ada 3 zat yang bisa disalahgunakan. Yang pertama adalah golongan stimulan. Golongan stimulan. Namanya pun stimulan, berarti dia menstimulasi, merangsang. Apa yang dirangsang, Kak? Yang dirangsangnya adalah SP, sistem saraf pusat atau CNS, Central Nervous System. Nah, contohnya stimulan ini siapa, Pak? Ada amfetamin, atau ini nama lainnya adalah pil ekstasi. Ya, pil ekstasi. Terus ada apa lagi? Ada kokain. Kokain ini bentuknya seperti apa, Kak? Serbuk. Ya. Amfetamin dia pil dalam bentuk pil. Ada orang bilang pil anjing lah, pil ekstasi, ya banyak jenisnya kata-katanya ya kan. Kokain itu di dalam bentuk serbuk, biasanya dihisap-hisap pakai hidung, ya, pakai sedotan atau pakai apa dia dihisap-hisap gitu. Mungkin nanti ini tahu ya kan, enggak ya? Jadi gini dihisap-hisap pakai sedotan kah atau kertas dilipat-lipat ya kan. Nah itu berarti jenis kokain. Nah stimulan ini meningkatkan SSP. Jadi apa gejalanya kalau SSP dirangsang? Cepatlah. Kalau kita pakai amfetamin apa yang akan terjadi? Kita jadi semangat, euforia, berbahagia, ya kan? Nggak kenal capek. Makanya orang-orang sering pakai ini untuk apa? Misalnya kayak artis-artis itu, dia konser dari pagi sampai malam nggak ada capeknya. Hari ini ke Medan, besok ke Surabaya, besoknya lagi ke Bali, konser terus. Pakai pil amfetamin atau pakai kokain, ya itu efek baik, bukan efek baik sih. Efek kenapa orang pakai ini? Kalau nggak enak mungkin dipakai ya kan? Itulah efeknya. Nggak lapar dia dari pagi sampai malam pun nggak makan, nggak ada masalah, ya itu sih. Iya makanya dulu golongan stimulan ini sempat dijadikan obat diet. Berarti kan bisa makan juga. Iya ini contohnya yang lain ya. Ya kalau kalian nggak pakai jangan pakai ini. Kita pakai yang bawahnya. Apa aja jenis yang lain? Ada namanya? Iya, kafein. Apalagi? Nikotin. Ya, boleh lah. Minum-minum kopi sedikit boleh lah. Kopi sambil merokok. Minum kopi sambil merokok. Ya pasti kan. Jadi apa kan cerah mata itu kan. Makanya orang-orang yang nggak merokok, aduh rasanya kok lemas kayak gitu ya kan. Kenapa? Karena nikotin itu merangsang SSP. Katanya kalau merokok tuh jadi semangat gitu ya kan. Kayak kita minum kafein nggak ngantuk ya kan. Walaupun ada juga orang yang langsung tidur juga. Iya. Nah, jadi kafein itu contoh stimulan, cuman dia nggak disalahgunakan. Istilahnya minum kafein banyak kali pun ya nggak sampai intoksikasi lah kayak gitu ya. Sabu inilah kalau sabu itu serbuk ya.
Sabu-sabu itu biasanya serbuk. Kalau ini pil ekstasi. Kalau Ekstasi ya. nah, ekstasi itu amfetamin, pil anjing, apa lagi bahasa-bahasanya. Pokoknya kalau dia berbentuk apa sih? Ngelem nanti kita bahas ya, kita bahas ini dulu. Nah, stimulan itu ini tadi amfetamin, kokain, kafein dan nikotin. Nah, Kak gimana kalau seandainya dia kebanyakan makan, ya kan? Kebanyakan make? Berarti jadinya intoksikasi. Intoksikasi itu berarti kebanyakan atau overdosis. Nanti gejala-gejalanya di soal itu, cakap-cakapnya nanti misalnya kayak katanya baru pesta obat, ya kan? Atau baru diketahui baru dari keluar malam, atau baru makan obat yang lain dan sebagainya. Itu berarti dia overdosis, kita curiganya. Gimana gejalanya, Kak? Namanya stimulan, SSP-nya dirangsang. Apa yang terjadi? Heart rate-nya meningkat pasti, tekanan darahnya tuh meningkat. Nanti pupilnya kayak mana? Midriasis, besar dia, besar sekali. Ya, itu berarti dia intoksikasi. Namanya SSP dirangsang. Kemudian ada withdrawal, kan? Nah, withdrawal itu berarti dia udah selama ini make, tiba-tiba nggak make, putus obat, itulah withdrawal. Ya, kalau withdrawalnya di mana Kak gejalanya? Ya kebalikannya, ya kan? Heart rate-nya turun, tekanan darahnya turun, pupilnya miosis. Terus bisa kayak mana dia Kak? Depresi. Nah, kalau intoksikasi tadi bisa di mana? Bisa kejang. Ya kan, dia kan dirangsang terus. Sistem saraf pusatnya dirangsang terus. Kebanyakan rangsangan jadi kejang. Ya, itu yang ngeri ekstrimnya lah. Oke? Koid ya, bentar lagi koid ya kan. Nah, itu khasnya dari si stimulan. Kak, misalnya di soal, seorang laki-laki sedang baru pulang dari pesta bersama teman-temannya, didapati dia kejang-kejang, kan? Temperaturnya 39 derajat Celcius, heart rate-nya 140 kali per menit, tekanan darahnya 150 kali. Apakah yang terjadi pada si kawan ini misalnya? A. Intoksikasi heroin. B. Intoksikasi kokain. C. Intoksikasi amfetamin. D. Intoksikasi nikotin. Apa? Amfetamin atau kokain? Kayak mana cara bedanya? Pesta-pesta. Dia bisa pakai apa aja di pesta ya kan? Nah, jadi Kak bedain amfetamin sama kokain gimana? Tapi kalian udah tahu kan, dari soal itu berarti intoksikasi stimulan kan, jenis stimulan. Gimana cara bedainnya? Kalau amfetamin ini dia kan pil, tapi dimakan. Kalau serbuk, dia kan bisa hirup. Maka nanti ada katanya gejalanya hidungnya merah. Kalau berair nanti ada lagi. Ya. Hidungnya merah. Dia dihisap pakai hidung gini. Jadi sabu nggak bisa pakai hidung. Kalau serbuk kan dia serbuk dimakan kan? Nggak dimakan. Jadi dimakan kayak rokok juga ya. Kayak rokok juga itu. Oh di gini hisap. Oh dihisap ya. Berarti itu model yang apa ya? Nanti kita tanya sabu itu yang mana ya? Maksudnya kan sabu itu masuk amfetamin atau masuk kokain, ya kan? Kalau dihisap harusnya amfetamin sih. Berarti dia serbuk, misalnya serbuk pil amfetamin itu digiling baru dihisap. Itu morfin Kan bukan masuk ke hidung kan dia kan? Ya kan? Kalau morfin dia modelnya disuntik. Iya. Sama kayak kita di rumah sakit kan morfin disuntik kan? IV. Jadi kayaknya sabu-sabu itu kalau nggak amfetamin kokain. Oke? Kayak mana? nggak pernah memakai. Biasanya pakai dulu ya. Makanya kita tanya. Aku pakai kan Biasanya nanti. pakai sabu itu yang Biasanya mana? gini sih bang. Kadang kalau bahasa-bahasa Sabu itu nggak sabu. awam ini kita nggak Kalau tahu ganja gimana, kan ya kan? makan juga ada tuh. Lalu kita masuk ke yang kedua. Nggak mancis. Ada namanya Depresa. satu merangsang, satu mendepresi atau menekan sistem saraf pusat. Nah, kakak bagi jadi dua. Yang pertama ada golongan alkohol dan benzodiazepin. Yang kedua ada golongan opioid.
opioid. Contohnya siapa Kak? Ada morfin dan Heroin. ya heroin. Itu ada. Ada tulisannya ya di situ ya. Nah, ya itu udah jelas sekali, cuma biar ini ya kan nggak kelihatan kayaknya kalian. Nah, depresan ini menurunkan SSP. Berarti apa yang terjadi? Efek enaknya apa Kak? Kok bisa orang pakai? Dia jadi nggak cemas, ya kan? Santai betul ya kan? Santai. Ya kan? Nah itu kalau pakai depresan. Nah, tapi kalau kebanyakan Kak, ya kan? Intoksikasi, apa yang akan terjadi? SSP ditekan, maka kalau kebanyakan apa yang terjadi? Ya, tekanan darah, heart rate-nya nanti menurun. Pupilnya? Normal. Nah, kalau alkohol dan benzodiazepin, pupilnya normal. Bedanya nanti sama opioid. Kalau opioid ini intoksikasinya nanti tekanan darah, heart rate-nya turun, tapi pupilnya miosis. Kan menekan saraf pusat kan? Kalau tadi yang meningkatkan baru miosis. Berarti kalau dia menekan pupilnya miosis, khasnya adalah pinpoint. Jadi kalau dibilang di soal ada pinpoint pupil, maka jawabannya tidak lain tidak bukan adalah opioid, morfin atau heroin. Oke. Kalau alkohol Kak, kebanyakan minum kayak mana? Nanti ada bahasanya jadi cadel. Ngomongnya jadi ya kayak di TV itu ya kan? Kayak film Korea. Nah, kayak film Korea ya kan? Si cadel. Dia mengungkapkan semua isi hatinya. Jadi dia ngomong aneh-aneh. Terus dia ada sempoyongan. Ya kan, kayak di Korea itu ya kan? Jadi dia jalan pun udah mulai gitu-gitu. Nah itu intoksikasi alkohol dan benzodiazepin. Kalau withdrawal Kak, nggak make dia, apa yang terjadi? Tekanan darah dan heart rate-nya meningkat. Nah bisa kejang. Kenapa? Benzodiazepin itu obat kejang kan? Jadi dia selama ini ditekan, tiba-tiba dilepas jadilah pokoknya kebalikannya aja lah, ya kan? Pupilnya tetap normal. Itu dia ya. Kalau yang untuk alkohol dan benzodiazepin. Nah kalau yang opioid, ini dia cara pakainya secara IV, ya. Jadi main suntik, penasun namanya. Pengguna narkoba, jarum suntik, penasun, ya kan? Itu opioid. Jadi bedakan intoksikasi sama withdrawal. Nanti ada kata-kata kalau intoksikasi itu ada needle track. Karena dia kan disuntik ya kan. Jadi ada needle track atau bekas suntikan yang apa? Namanya intoksikasi, keracunan, kebanyakan. Maka ada needle track yang baru dan lama. Namanya baru pakai, pasti ada bekas cucuan yang baru. Sedangkan kalau withdrawal nanti needle track-nya lama. Udah lama nggak pakai, ya kan? Berarti udah pernah pakai, tapi sekali ini udah misalnya 2 minggu dia nggak pakai. Berarti ada needle track yang lama saja, yang baru tidak ada. Nah apa yang terjadi Kak pada intoksikasi? Khasnya adalah pinpoint. Kalau withdrawal apa yang terjadi? Kalau kebalikannya, apa itu? Ya, tekanan darahnya, heart rate-nya meningkat, pupilnya jadi mydriasis. Tapi ada yang khas pada opioid, namanya sakau. Sakit karena karena putau ya. Jadi opioid inilah orang sering bilang putau, ya. Sakit karena putau. Nah, opioid inilah yang paling susah melepasnya. Karena ada sakau ini tadi. Ketika dia withdrawal itu sangat-sangat sakit. Apa yang terjadi pada orang sakau? Ada mialgia hebat, sakit semua badannya. Kram otot. Otot perutnya rasanya sakit kali. Baru ini ada rhinore. Jadi nanti hidungnya berair-air, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Bisa kejang juga ya. Nah, itu sakau. Jadi dia luar biasa sakitnya, makanya dibilang sakau, sakit karena putau, ya. Itu jenis yang
opioid. Oh ya, tadi ada yang alkohol ini kalau kelebihan bisa juga menyebabkan nistagmus ya. Nistagmus ini juga khas pada intoksikasi apa namanya, alkohol. Ada di sini. Oke, terus kita masuk ke yang ketiga, golongan halu ya, halusinogen. Inilah dia contohnya tadi yang bilang ini ada sih. Ganja. Oke, ada ganja atau namanya marijuana, namanya lain lagi cannabis. Ada LSD, itulah tadi lem tadi ya, Dek. Ngelem itu halusinogen. Jadi dia kalau ngelem dia bisa menghalu, tengok bidadari cantik. Berarti ini kan sampai berarti dia itu halusinogen. Ada namanya PCB. Ada magic mushroom, pernah dengar? Pernah. Aku Kak. Pernah pakai? Tapi nggak pernah pakai Kak. Magic mushroom itu Jamur. di berasnya di kayak mana itu? Pokoknya di Ada penatapan, tutup. Nah, Aku itu. cari tahu lah. Ditutup, pokoknya di tempat dingin-dingin gitu. Dia banyak magic mushroom ini. Jadi Dia kayak dia sejenis jamur. Kita makan itu nanti halusinogen. Jadi dia kayak tiba-tiba kalau yang lagi happy itu nanti jadi happy kali. Kita bisa melihat misalnya datang pacar kita. Pokoknya yang enjoy lah halusinasinya. Tapi kalau kita lagi sedih, nanti bisa nangis sendiri kayak gitu. Itu namanya magic mushroom. Bener lah kayak gitu. Kenapa jadi gitu Kak? Nah, sampai efeknya habis. Sampai efeknya habis. Setelah itu ya enggak lagi. Itu magic mushroom. Nggak bermanfaat. Cuma nggak berfaedah. ya, biasanya orang pakainya ganja ya. Emang ganja Iya, enak makan. Nah, ganja itu juga kan kalau kebanyakan pakai dia ngehalu juga. Enak ya minum. Udah pernah makan? Di mie Aceh. Di mie Aceh. Belum tentu ada. Oh iya ya kak. Di Aceh di Aceh. Hoax itu. Oh iya. Katanya ada ya kan, cuma nggak tahu lah kita. Katanya Jadi kok nagih katanya. nggak mau. Karena nggak pernah nengok sih ada ininya. Juga kok Dulu di Aceh ditangkap orang. Jadi kan bumbu masakan sama mereka supaya enak. Sih itu kan kita ngantuk terus mimpi-mimpi enak gitu. Nah, Oh, itu di memang Aceh harus bisa. dipakai. Setiap makan mie aja ngantuk. Aduh, tidur. Karena aku makan jam 12. Makanya jam 12 itu. Oke, jadi kalau kebanyakan tak kita pakai halusinogen kayak mana? Nanti ada yang namanya mimpi buruk lah ya kan, night terror, nightmare ya kan, ada bad trips namanya. Jadi kayak dikejar-kejar dia, halusinasinya yang buruk-buruk ya kan. Bad trips itu kayak kita udah kakak bilang kalau misalnya dia lagi enak-enak kan mimpi misalnya ceweknya datang dikelilingi cewek-cewek cantik, tiba-tiba dia bad trips dikelilingi sama penjahat misalnya, itu kan halusinasi juga, tapi dia yang Aku dia juga. Dokter. ya. Sama aja gitu. Halusinogen itu. Berarti tadi Ini jadi sih. kita. Tadi aku lihat ya. Aku nggak pakai kayak gitu. Jadi harus terus aku. Sama kalau yang halusinogen ini dia matanya merah. Jadi khas-khasnya aja lah kalian ingat ya. Kalau dia ganja itu biasanya intoksikasi matanya merah. Kalau hidrowol ini jarang sekali. Kak, kalau merah Kak, kalau dia nggak tidur kan merah juga. Iya, cuma ada lah kalian baca. Dia baru memakai apa, baru pesta apa, Kalau gitu merah lah. tanya ke Nggak Maya beda. Kak, keratin sekali. Atau kok yang timing Itu lah, nggak mungkin dia soalnya cuma seorang Terus datang penilai dengan mata mata merah. merah. Dan penilai pun ada yang Kalau mata merah doang janganlah kalian jawab. Misalnya kalian coba tengok penglihatannya kayak mana. Kan nggak ada ini. Ganja. tempatnya aja. Tadi apa yang penekanannya ya, ingatnya kalau stimulan dia meningkatkan SSB. Ingat aja, kalau meningkatkan SSB berarti intoksikasi itu pasti yang meningkatkan SSB. Tekanan darahnya tinggi, pupilnya miosis, ya, baru dia berdebar-debar, palpitasi, itu intoksikasinya. Oke, kebanyakan dia bisa sampai ke sejam. Kalau withdrawal kebalikannya, berarti kayak efek si depresan, ya, tekanan darahnya turun, heart rate-nya turun,
glukonnya miosis. Kalau depresan berarti dia menekan sistem saraf pusat. Alkohol yang paling khas pada intoksikasi ini adalah nistagmus. Kalau yang ini kan udah tahu kalian kan. Kalau opioid itu secara IV. Intoksikasi nanti ada needle track yang baru dan lama dan pinpoint. Kalau withdrawal sapau. Kalau halusinogen ingatnya kalau dia intoksikasi ada mata merah. Kalau withdrawalnya jarang. Jadi kalau orang pakai ganja itu paling gampang untuk melepaskannya. Gitu. Beda sama kayak opioid. Kalau udah pakai opioid kayak susah untuk melepaskannya karena bisa sakit karena engkau, ya kan? Apa? Stimulan juga supaya dilepaskan. Stimulan enggak? Ya, susah dilepaskan semua. Cuman yang dari 3 ini halusinogen inilah yang paling gampang dilepaskan. Kalau kita Nah. minum itu apa kita? Kok nggak enak? Terus ke mata merah. Tapi masih bebas cuma masuk doang. Apa? Yang Yang bebas. bebas. Lem juga bebas kalau mau dibeli lem kambingnya. Oh itu. Murah. Murah. Anak-anak itu sering pakai. Kan? TCP itu apa kak? Apa? TCP itu TCP itu kalian tahu? Paracetamol. Dulu TCP. ada tablet dia. Namanya tablet apa ya? Dulu lagi hits juga itu Yang di mana kak? ini PCP. TCP itu Nggak tahu kan caranya apa, tapi dia kalau dimakan Oh bilang J. bil aja gitu namanya ya. Yang zaman dulu dia bisa lihat orang jadi anjing. Iya. Jadi bisa dibunuhnya gitu. Itu PCP. Bilang. Itulah halusinasi tadi. Itu Bukan murah. halusinasi. Enggak dia jadi apa aja naik apa? ini apa? Jadi Apa? nggak ada takutnya lagi lah itu dia. Iya, itulah dia nggak Tengok. nengok orang jadi hewan kayak gitu. Kan halusinasi itu kan, ilusi, ya kan? Nengok apa bunga jadi entah apa, mau nanti ditumbuhinya bunga, itu jaminnya kayak gitu. Itu PCP. Mana jualnya? Mau kamu jual? Bagian ini. Cuma mau beritahu ya, bukan menjual ya. Itu kan itu kan ada stok. Soalnya udah direkamnya semua nih kak. Tinggal kirim aja. Kak, gimana sih kak? Sama ya aku ya kan. Nah, ya, intinya ya. Terus apa tadi? Oke, untuk tahap-tahapnya ya. Jadi ada tahap-tahap pemakaian dari si zat-zat adiktif ini. Yang pertama nanti dia hanya coba-coba, namanya eksperimental. Coba-coba rasa ingin tahu ya kan, mencari jati diri ya. Gitu lah. Apa itu kayak gitu. Lagi udah gaul. Gaul itu nanti di ini dia. Jalani aja dulu. Ngerti aku. Aduh. Enggak. Coba aja dulu. Kalau cocok ada. Tengok-tengok aja dulu. Kenapa mau pegang baju? Jadi eksperimental itu nyoba ya kan, kayak apa itu pengen lah coba, itu eksperimental. Kalau masuk dia ke rekreasional, artinya kayak untuk kalau sama kawan-kawan pakai kayak gitu. Reuni. Ya lagi ya udahlah kawan-kawan. Untuk apa gaul gitu, itu rekreasional. Baru lebih jauh lagi dia jadi situasional. Nah kalau ini dia memang membutuhkan, misalnya di saat-saat dia lagi cemas atau dia lagi banyak masalah, di situ dia pakai, itu situasional. Ya. Kalau selanjutnya ada namanya intensif. Intensif ini dia sudah mulai memang pakai, memang secara intensif menaikkan dosis, itu intensif. Terus ada yang namanya terakhir kompulsif atau kita sebut adiksi. Adiktif ya. Dijelekan tulisannya adiktif. Dari eksperimental, rekreasional, baru situasional, intensif, baru kompulsif. Pengen make terus gitu. Terus ada lagi nanti kalimat-kalimat dibilangnya toleransi. Toleransi ini artinya dia sudah beradaptasi terhadap dosis tersebut. Misal pakai amfetamin satu hari ini setengah tablet, ya kan? Nah besok dia setengah tablet udah enggak mempan lagi, jadi dinaikkan aja jadi satu tablet. Jadi dengan dosis yang sama, efek yang didapatkannya itu tidak sama lagi, gitu. Rasa yang dulu itu tidak sama lagi, gitu, ya kan? Itu toleransi. Berarti kalian sudah mentoleransi abang itu, kan? Gitu kan? Sudah terlalu biasa bersama, sudah terlalu lama, ya kan? Itu toleransi.
ya. Kok baper terus dari tadi? Baru masuk. Baru withdrawal. Withdrawal tadi kalian tahu ya. Withdrawal itu adalah putus obat. Baru nanti ada kata-kata adiksi, ya. Adiksi. Toleransi tadi adalah dengan dosis yang sama, efeknya turun, tidak sama lagi gitu ya. Kalau adiksi itu adalah toleransi tanpa withdrawal. Artinya gimana kak? Adiksi dia, kecanduan. Pakai dosis yang sama, nggak mempan, akhirnya kalau nggak dipakai dia kecarian. Itu adiksi. Adiksi itu artinya kecanduan. Udah harus menaikkan dosis, kalau nggak dipakai candu. Artinya kalau nggak dipakai dia nyari. Itu ada gejala withdrawal. Jadi adiksi itu harus ada toleransi tambah withdrawal. Ya ini cuma istilah, tapi mana tahu sering masuk. Nah untuk terapinya apa kak? Jarang sebenarnya ini. Yang paling penting adalah opioid. Kalau opioid itu lagi intoksikasi, kita kasih naloxone. Ya. Kita bahaslah satu-satu. Dari stimulan tadi, kalau lagi intoksikasi dia kak, apa yang kita kasih? Namanya heart rate-nya tinggi, tekanan darahnya tinggi, ya kan, kejang dia. Maka yang kita kasih adalah benzodiazepin, ya, atau antipsikotik kalau dia menghalu, ya kan. Terus kalau lagi withdrawal kak, ya withdrawal kan dia jadi cemas, ya kan, depresi. Maka yang kita kasih adalah antidepresan atau dikasih tetesan infus banyak supaya stabil lagi lah gitu. Terus untuk depresan, kalau alkohol dia intoksikasi, yang kita kasih adalah tiamin atau etanol. Tiamin itu vitamin B1, ya kan. Tiamin itu dia untuk sebenarnya bukan terapi sih, untuk mencegah terjadinya ensefalopati. Apa? Antidotumnya nggak ada, cuman itulah tiamin. Etanol itu sebenarnya juga alkohol. Jadi kok alkohol dikasih alkohol lagi, tapi etanol itu dia semacam dosisnya lebih rendah kayak gitu. Terus kalau withdrawal kita kasih benzodiazepin. Namanya kak dia makan benzodiazepin misalnya. Terus withdrawal dia, kok kita kasih lagi benzodiazepin? Iyalah, namanya dia mencari obat. Kita kasih lagi lah benzodiazepinnya supaya hilang gejala-gejalanya, tapi dengan dosis yang lebih rendah kayak gitu. Terus opioid, kalau intoksikasi itulah antidotumnya baru naloxone. Cuma opioid inilah yang ada antidotumnya. Kalau dia withdrawal, ya kita kasih barangnya, namanya dia putus obat. Apa kita kasih? Kita kasih klonidin atau metadon. Jadi metadon itu adalah sejenis morfin heroin juga, dia sejenis opioid juga, tapi dia lebih tidak terdentungan. Jadi kita kasih pelan-pelan, nanti lama-lama kita turunkan, barulah dia sembuh. Kayak itulah kalau rehabilitatif, ya, metadon. Kalau halusinogen kita kasih apa? Benzodiazepin juga. Jadi pokoknya kalau lagi agitasi orangnya, lagi heboh, lagi marah-marah, kejam dan sebagainya, kasih benzodiazepin atau antipsikotik. Tapi kok lagi halu dia, ya kasih simptomatik aja lah. Ya. Dan kalau opioid itu khasnya adalah antidotumnya adalah naloxone. Bisa? Oke. Clear untuk obat-obatan? Oke. Kita masuk ke segala jenis psikosis. Kayaknya lebih cantik itu lah deh. Nanti kalian foto ini pun nggak terbaca ya kan? Raba-raba aja kak. Macam tulisan apa ya kan? P garis O gini kan, R P paracetamol. Itulah makanya tulisannya depannya aja yang penting. Rupanya tulisan apa ya? Oke. Nextnya adalah psikosis. Kita belajar tentang psikosis. Psikosis itu
Yang paling terkenal ada si bintangnya, artisnya di psikiater ini adalah skizofrenia ya kan. Jadi kalau dibilang ayo pergi ke dokter jiwa, dipikir orang pasti langsung skizofrenia, padahal banyak yang bisa diobati oleh si dokter kesehatan jiwa. Nah, jadi kita belajar psikosis. Yang pertama ada namanya skizofrenia. Nah, gini aja lah ya. Jadi ada skizofrenia. Skizofrenia itu kayak mana Kak cara mendiagnosisnya? Kapan kita sebut orang itu skizofrenia? Yang pertama ada waham, terus ada halusinasi minimal 1 bulan. Bisa? Ada waham, ada halusinasi minimal 1 bulan. Bisa Kak waham aja? Bisa, tapi wahamnya harus kuat kali. Contoh, waham, dan wahamnya itu harus yang bizar ya. Salah satu di antara ini, contohnya out of broadcast. Apa sih kata-katanya gini? Broadcasting, ya kan? Pernah dengar? Atau ada throat insertion. Ada lagi throat withdrawal. Bedanya apa Kak? Kalau broadcasting, namanya broadcast. Apa broadcast? Iya, menyiarkan. Jadi dia pikirannya itu bisa ditahu orang lain. Biasa pada wanita ya kan. Dia berpikir bahwa yang dipikirkannya itu orang tahu. Nah itu adalah thought broadcasting. Tapi enggak ya, itu bukan waham ya. Kalau waham ini memang betul dia yakin kalau apa yang dipikirkannya itu orang tahu semuanya. Jadi kalau apa yang dipikirkannya dia seluruh Indonesia ini tahu gitu. Sedangkan kalau insertion dia mau berpikir, dia yakin bahwa ada yang memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya. Jadi ini semua dari alien, misalnya gitu. Itu waham insertion. Kalau tahu withdrawal, seolah-olah pikirannya diambil dari dia, ditarik. Namanya withdrawal kan. Seolah-olah pikirannya nggak ada lagi, kosong, nggak ada pikirannya. Nah itu adalah waham yang bizar, ya. Atau ada delusion of control, reference dan rationality. Nah, jadi kalau kontrol ini berarti dia dikontrol oleh orang lain. Kalau reference itu waham rujukan. Kalian tahu waham rujukan? Waham presekutorik. Presekutorik itu atau waham reference atau waham rujukan. Ini adalah waham yang dimana seseorang itu meyakini bahwa orang lain misalnya membicarakan dia, orang lain mau membunuh dia, orang cakap-cakap di situ dipikir dia cakapi dia, ketawa orang dipikir dia yang diketawain. Rujukan, merujuk kepada diri sendiri. Itulah presekutori atau reference atau rujukan. Ada waham itu bisa 1 bulan. Atau ada halusinasi juga. Tambah pun bisa ya, halusinasi. Halusinasi ini ada jenis-jenisnya lagi. Ada auditori, pokoknya 5 panca indera lah. Ada visual, ada pengecapan, ada taktil. Sebenarnya apa? Panca indera kita apa aja? Mata, hidung, telinga, mata, lidah. Oh, berarti hidung ya, penciuman, taktil dan penciuman. Kalau auditory berarti dia kayak seolah-olah mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Kalau visual berarti melihat, ya. Kalau pengecapan berarti dia merasa ada rasa-rasa di lidahnya, kayak gitu. Taktil kayak ada yang meraba-raba dia, atau ada semut yang berjalan-jalan di tubuhnya. Nah, penciuman nanti dia bisa mencium aroma yang nggak bisa dicium oleh orang lain. Nah, itu namanya halusinasi. Ada waham, ada halusinasi minimal 1 bulan. Kalau di bawah 1 bulan Kak, namanya psikosis akut atau psikopi akut. Ada waham, ada halusinasi minimal 1 bulan, namanya skizofrenia. Kalau di bawah 1 bulan namanya psikopi akut. Kak, kalau cuman waham saja
Tapi bukan waham yang ini kak. Misalnya waham yang ini ya, somatik, paranoid. Kita lupa. Dia. Nah ini, ya. Kalau dia cuma waham saja, misalnya waham kebesaran, erotomania, cemburu, itu menetap 3 bulan, itu namanya gangguan waham menetap. Bisa ya? Coba bedakan. Waham tambah halusinasi selama 1 bulan namanya Skizofrenia. kurang dari 1 bulan namanya Gangguan. Kalau cuma waham saja selama 3 bulan maka namanya gangguan Gangguan menetap. Oke. Jadi skizofrenia tadi itu ada juga jenis-jenisnya, kan? Apa saja itu kak? Nah,